Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vini Aulia dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep masyarakat sebagai suatu komunitas. Nah, ada beberapa pendapat dari para ahli yang menyatakan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan manusia. Kemudian ada dari beberapa definisi dari ahli yang lain mendefinisikan bahwa masyarakat adalah suatu keseluruhan yang kompleks hubungan manusia yang luas sifatnya. Di dalamnya terdiri atas bagian-bagian yang membentuk hubungan sosial. Nah, dari beberapa pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa unsur esensial yang terdapat dalam sebuah masyarakat. Yang pertama itu sekelompok manusia yang hidup bersama, dan yang kedua hidup dan bergaul secara bersama dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga, adanya kesadaran bahwa mereka adalah suatu kesatuan sehingga merupakan kelompok yang dapat bertindak secara otonom. Nah, yang keempat, suatu sistem kehidupan bersama yang menghasilkan kebudayaan. Dan yang terakhir, adanya seperangkat norma yang mengikat kehidupan bersama. Dalam perspektif sosiologis, masyarakat terbentuk karena beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama itu faktor yang berkaitan dengan naluri biologis untuk mengembangkan keturunan dari sesama. Yang kedua, faktor kelemahan manusia yang mendesak untuk mencari kekuatan bersama dan memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, manusia adalah zoonpolitikon atau makhluk sosial yang secara kodrati mencari kehidupan secara kolektif. Dan yang terakhir, faktor yang menurut Bergson terkait perbedaan manusia secara fisik maupun psikis berupa bakat, sifat, kemampuan, kedudukan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, penjelasan tentang unsur-unsur kebudayaan masyarakat di dalam kebudayaan sekolah. Kebudayaan sekolah itu memiliki unsur-unsur yang sangat penting, diantaranya yang pertama, letak lingkungan dan prasarana fisik sekolah atau seperti gedung sekolah dan perlengkapan lainnya. Yang kedua, kurikulum sekolah yang memuat gagasan-gagasan maupun fakta-fakta yang menjadi keseluruhan program pendidikan. Yang ketiga, pribadi-pribadi yang merupakan warga sekolah yang terdiri atas guru-guru, siswa, tenaga administrasi, tata usaha, dan non-teaching spesialis. Yang keempat, ada nilai-nilai norma, sistem peraturan, dan iklim kehidupan sekolah. Heidelberg mendeskripsikan unsur-unsur budaya ini ke dalam dua kategori. Yang pertama itu ada unsur yang tidak kasat mata. Unsur yang tidak kasat mata ini adalah filsafat atau pandangan dasar sekolah mengenai kenyataan yang luas, makna hidup atau yang dianggap penting dan harus diperjuangkan oleh sekolah. Dan yang kedua itu ada unsur yang tak kasat mata, meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran, kurikulum, bahasa komunikasi, narasi sekolah dan narasi tokoh-tokoh, struktur organisasi, ritual dan upacara, prosedur belajar mengajar, peraturan sistem ganjaran atau hukuman, layanan psikologi sosial, dan yang terakhir pola interaksi sekolah dengan orang tua, masyarakat, dan material yang dapat berupa fasilitas dan peralatan dan tanda kenangan serta pakaian seragam. Nah, selanjutnya saya menjelaskan tentang kebudayaan sekolah. Nah, kebudayaan sekolah itu adalah kehidupan serta norma-norma yang berlaku di dalam sekolah. Walaupun kebudayaan sekolah itu merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat luas, namun mempunyai ciri-ciri khas
sebagai suatu kebudayaan yang khusus. Kebudayaan sekolah berasal dari yang pertama, letak lingkungan dan prasarana fisik sekolah yang mencakup gedung sekolah. Yang kedua, kurikulum sekolah. Yang ketiga, warga sekolah yang merupakan guru, siswa-siswa, dan yang lain. Dan yang keempat, nilai-nilai moral, sistem peraturan, dan iklim kehidupan sekolah. Selanjutnya, bentuk-bentuk kebudayaan sekolah. Nah, ada beberapa aturan-aturan dan tertib di sekolah. Terus ada kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di sekolah, upacara, serta pakaian seragam yang diterapkan di dalam lingkungan sekolah. Kemudian, ciri-ciri pokok masyarakat sekolah. Ciri-ciri pokoknya diantaranya sekolah sebagai guru kehidupan masyarakat terhadap anak-anak. Maksudnya itu sekolah itu mempunyai pemerintahan sendiri di mana anak-anak itu belajar untuk memerintahkan diri mereka sendiri. Ia memiliki program yang bermacam-macam serta mengizinkan semua anak untuk mendapatkan sesuatu yang mereka kerjakan secara khusus. Yang kedua, menggunakan masyarakat lokal. Dan yang ketiga, sekolah bekerja untuk memperbaiki masyarakat lokal. Dan yang kedua, sekolah sebagai pusat kehidupan masyarakat dan tingkatan untuk penduduk dari semua umur dan kelas. Yang pertama, membantu fasilitas-fasilitas fisik untuk belajar dan berkreasi bagi semua umur dalam masyarakat. Kemudian sekolah mempunyai pendidikan orang dewasa. Dan yang terakhir, membawa orang-orang muda dan dewasa untuk bekerja terkait dengan masalah umum dari masyarakat. Ciri masyarakat sekolah berdasarkan fungsinya dapat dikelompokkan menjadi kelompok in-group dan kelompok out-group. Kalau kelompok in-group itu adalah kelompok sosial yang mana individunya mengidentifikasi dirinya sendiri. Kalau dia kelompok out-group adalah kelompok sosial yang oleh individu diartikan sebagai lawan in-groupnya. Pada out-group terdapat pola tingkah laku yang terjadi hubungan interaksi sosial dalam hubungan in-group yang satu dengan in-group yang lain. Nah, yang keempat itu ada ciri-ciri kebudayaan sekolah. Nah, diantaranya ada norma dan disiplin. Terus ada pola kurikulum di sekolah. Terus ada pola pembelajaran. Selanjutnya saya menjelaskan tentang sekolah dan masyarakat. Hubungan antara sekolah dan masyarakat pada hakikatnya adalah suatu sarana yang cukup mempunyai peranan yang menentukan dalam rangka usaha mengadakan pembinaan, pertumbuhan, dan pengembangan murid-murid di sekolah. Ada 3 faktor yang menyebabkan sekolah itu harus berhubungan dengan masyarakat. Yang pertama, faktor perubahan sifat. Yang kedua, faktor masyarakat. Dan yang ketiga, faktor perkembangan ide. Selanjutnya, tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat. Untuk memajukan kualitas belajar dan pertumbuhan anak, untuk memperkokoh tujuan dan memajukan kualitas penghidupan masyarakat. Dan yang ketiga, untuk mendorong masyarakat dalam membantu program bantuan sekolah dan masyarakat di sekolah. Yang ketiga ada peranan hubungan sekolah dengan masyarakat. Jadi sekolah ini di dalam masyarakat berperan sebagai partner masyarakat di dalam melaksanakan fungsi pendidikan. Yang kedua, sekolah sebagai prosedur yang melayani kesan-pesan pendidikan dari masyarakat di lingkungannya. Dan yang ketiga, masyarakat berperan serta dalam mendirikan dan membiayai sekolah. Yang keempat, masyarakat berperan dalam mengawasi pendidikan agar sekolah tetap membantu dan mendukung cita-cita dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, masyarakat yang ikut menyediakan tempat pendidikan seperti gedung-gedung, museum, perpustakaan, panggung kesenian, dan sebagainya.
Kemudian ada masyarakat yang menyediakan berbagai sumber untuk sekolah, dan yang terakhir masyarakat sebagai sumber pelajaran atau laboratorium tempat belajar seperti aspek alami, industri, perumahan, transportasi, perkebunan, pertambangan, dan lain sebagainya. Yang keempat, tugas pokok hubungan sekolah dan masyarakat di dalam pendidikan. Yang pertama, memberikan informasi dan menyampaikan ide atau gagasan kepada masyarakat atau pihak-pihak lain yang membutuhkannya. Yang kedua, membantu pemimpin yang karena tugas-tugasnya tidak dapat langsung memberikan informasi kepada masyarakat atau pihak-pihak yang memerlukannya. Yang ketiga, membantu memimpin mempersiapkan bahan-bahan tentang permasalahan dan informasi yang akan disampaikan. Yang keempat, melaporkan tentang pikiran-pikiran yang berkembang di dalam masyarakat. Selanjutnya, membantu kepala sekolah untuk usaha memperoleh bantuan dan kerjasama. Dan yang terakhir, menyusun rencana bagaimana cara-cara memperoleh bantuan untuk kemajuan di bidang pendidikan. Nah, selanjutnya yang kelima, jenis-jenis hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama ada hubungan edukatif, yaitu hubungan kerjasama dalam hal mendidik murid di antara guru dan sekolah dan orang tua di dalam keluarga. Yang kedua, hubungan kultural, yaitu hubungan kerjasama antara sekolah dan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berada. Dan yang terakhir, hubungan institusional, yaitu hubungan kerjasama antara sekolah dengan lembaga-lembaga atau instansi resmi lainnya, baik swasta maupun pemerintah, seperti hubungan kerjasama antara sekolah satu dengan sekolah-sekolah lainnya. Dan yang terakhir, faktor pendukung hubungan sekolah dengan masyarakat. Ada beberapa faktor, diantaranya adanya program dan perencanaan yang sistematis, tersedia basis dokumentasi yang lengkap, tersedia tenaga ahli terampil dan alat sarana serta dana yang memadai, dan yang terakhir kondisi organisasi sekolah yang memungkinkan untuk meningkatkan kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat. Saya pikir ini saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Arfani Rambe. Saya akan menjelaskan tentang hubungan sekolah dengan kebudayaan kemasyarakatan. Sekolah dan masyarakat merupakan suatu sarana yang sangat menentukan dalam kaitan pertumbuhan dan perkembangan kepribadian siswa di sekolah. Keduanya merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan, saling terkait dan saling memperkuat dalam rangka ketercapaian tujuan pendidikan nasional. Arthur B. Buckland mengatakan School Public Relation merupakan kegiatan yang dilakukan sekolah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Ada suatu kebutuhan yang sama antara keduanya, baik dilihat dari segi edukatif maupun dilihat dari segi psikologi. Hubungan antara sekolah dan masyarakat lebih dibutuhkan dan lebih terasa fungsinya karena adanya kecenderungan perubahan dalam pendidikan yang menekankan perkembangan pribadi dan sosial anak melalui pengalaman-pengalaman anak di bawah bimbingan guru baik di luar maupun di dalam sekolah. Hubungan masyarakat dan sekolah merupakan komunikasi dua arah antara organisasi dengan publik secara timbal balik dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan manajemen dengan meningkatkan pembinaan kerjasama serta pemenuhan kepentingan bersama. M. Mulyasa mengatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan kesenjangan antara sekolah dan masyarakat adalah minimnya informasi yang bertalian dengan pendidikan di sekolah dan kurang kuatnya hubungan antara masyarakat dengan pemerintah. Untuk memperoleh dukungan yang lebih luas dari masyarakat, perlu dilakukan upaya sosialisasi yang bertujuan memperkenalkan
beragam hal tentang implementasi kurikulum dan kondisi objektifnya. Hal ini bertujuan untuk agar dapat menarik berbagai perhatian dari berbagai elemen yang berhubungan dengan manajemen sekolah, agar terdorong untuk melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Sutisna mengatakan perlu dikembangkan pemahaman tentang maksud-maksud dan saran-saran dari sekolah untuk menilai program sekolah, untuk mempersatukan orang tua, murid, dan guru dalam memenuhi kebutuhan anak didik, untuk mengembangkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan sekolah dalam era pembangunan, untuk memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sekolah, untuk memberitahukan masyarakat tentang pekerjaan sekolah, dan untuk mengarahkan dukungan dan bantuan bagi pemeliharaan dan peningkatan program sekolah. Ada 3 faktor yang menyebabkan sekolah harus berhubungan dengan masyarakat. Yang pertama ialah faktor perubahan sifat, tujuan, dan metode mengajar di sekolah. Yang kedua, faktor masyarakat yang menuntut adanya perubahan-perubahan dalam pendidikan di sekolah dan perlunya bantuan masyarakat terhadap sekolah. Yang ketiga, faktor perkembangan ide demokrasi bagi masyarakat terhadap pendidikan. Asbri mengatakan tujuan tentang hubungan antara sekolah dan masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memajukan kualitas belajar dan pertumbuhan anak. Yang kedua, untuk memperkokoh tujuan dan memajukan kualitas penghidupan masyarakat. Yang ketiga, untuk mendorong masyarakat dalam membantu program bantuan sekolah dan masyarakat di sekolah. Sekolah juga banyak menggunakan masyarakat sebagai sumber pelajaran, memberikan kesempatan luas dalam mengenal kehidupan masyarakat. Diharapkan agar anak didik dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat, lebih mengenal lingkungan sosial, dapat berinteraksi dengan orang lain yang latar belakang keluarganya berbeda seperti ekonomi, agama, budaya, dan etnis. Apa yang dipelajari di sekolah hendaknya berguna bagi kehidupan anak di masyarakat dan didasarkan atas masalah masyarakat. Sekolah dalam menanamkan nilai-nilai dan totalitas terhadap tatanan tradisional masyarakat berfungsi sebagai lembaga pelayanan sekolah untuk melakukan mekanisme kontrol sosial atau social control. Sekolah sebagai lembaga yang berfungsi mempertahankan dan mengembangkan tatanan sosial dan kontrol sosial, mempergunakan program-program asimilasi dan nilai-nilai subgrup beraneka ragam ke dalam nilai-nilai dominan yang memiliki dan menjadi pola panutan bagi sebagian masyarakat. Sekolah berfungsi untuk mempersatukan nilai-nilai dan pandangan hidup yang beraneka ragam menjadi satu pandangan yang dapat diterima seluruh. Dapat dikatakan bahwa sekolah berfungsi sebagai alat pemersatu dari segala pandangan hidup yang dianut anak didik. Oke, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang jenis-jenis hubungan sekolah dengan masyarakat. Purwanto berpendapat bahwa hubungan kerjasama sekolah dengan masyarakat itu digolongkan menjadi 3 jenis hubungan. Yang pertama, hubungan edukatif, yang kedua, hubungan kultural, dan yang ketiga, hubungan institusional. Yang pertama, hubungan edukatif dimaksudkan ialah hubungan kerjasama dalam hal mendidik murid antara guru di sekolah dan orang tua di dalam keluarga. Adanya hubungan ini dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan prinsip atau bahkan pertentangan yang mengakibatkan keraguan pendirian pada diri anak murid. Antara sekolah yang diwakili oleh guru dan orang tua tidak saling berbeda atau berselisih paham, baik tentang norma-norma etika maupun norma-norma sosial yang hendak ditanamkan kepada anak-anak didik mereka.
juga kerjasama dalam berusaha memenuhi fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk belajar di sekolah maupun di rumah. Dalam memecahkan masalah-masalah yang menyangkut kesulitan belajar maupun kenakalan anak-anak, cara kerjasama tersebut dapat direalisasikan dengan mengadakan pertemuan yang direncanakan secara periodik antara guru-guru di sekolah dengan para orang tua murid sebagai anggota B3 atau POMG. Di samping itu dapat pula dilakukan dengan mengadakan ajang kerjasama oleh guru yang datang ke rumah orang tua murid di luar waktu sekolah. Jika tidak memungkinkan, dapat pula dengan mengadakan pertemuan antara guru-guru dengan orang tua murid per kelas untuk mengadakan dialog terbuka mengenai masalah-masalah pendidikan yang sering terdapat di sekolah dan di dalam keluarga, dan bagaimana cara mengatasinya. Yang kedua ialah hubungan kultural. Hubungan kultural ialah usaha kerjasama antara sekolah dan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berada. Kita mengetahui bahwa sekolah merupakan lembaga yang seharusnya dijadikan barometer bagi maju mundurnya kehidupan, cara berpikir, kepercayaan, kesenian, adat istiadat, dan sebagainya dari masyarakat lingkungan sekolah itu. Bahkan yang lebih diharapkan ialah hendaknya sekolah itu dapat merupakan titik pusat sumber tempat terpencarnya norma-norma kehidupan, baik norma agama, etika, sosial, estetika, dan sebagainya, yang baik bagi kemajuan masyarakat yang selalu berubah dan berkembang maju. Jadi, bukanlah sebaliknya sekolah hanya mengintroduksikan apa yang hidup dan berkembang di masyarakat. Tidak mustahil bahwa untuk mewujudkan hubungan kerjasama ini, sekolah harus mengarahkan murid-muridnya membantu kegiatan sosial yang diperlukan oleh masyarakat. Misalnya bersama-sama dengan masyarakat lingkungannya untuk bergotong royong memperbaiki jalan, memperbaiki pengairan, dan menyelenggarakan perayaan-perayaan yang bersifat nasional maupun keagamaan dengan mementaskan beberapa atraksi kesenian dan sebagainya. Dan mungkin sekolah itu harus membantu menyediakan ruangan untuk keperluan-keperluan rapat-rapat, perayaan-perayaan, kelompok-kelompok belajar masyarakat di lingkungan sekolah itu. Kegiatan-kegiatan kerjasama semacam ini berarti mendidik anak-anak berpartisipasi dan turut bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya. Yang ketiga, yang ketiga ialah hubungan institusional, yakni hubungan kerjasama antara sekolah dengan lembaga-lembaga atau instansi resmi lain, baik swasta maupun pemerintah, seperti hubungan kerjasama antara sekolah dengan sekolah-sekolah lain, dengan kepala pemerintah setempat, dengan jawatan yang ada di lingkungan masyarakat, dengan perusahaan-perusahaan negara atau swasta yang berkaitan dengan perbaikan dan perkembangan pendidikan pada umumnya. Untuk mendukung ketiga jenis hubungan di atas, maka diperlukan teknik-teknik dalam melaksanakan hubungan sekolah dengan masyarakat. Fahrudi menjelaskan bahwa teknik hubungan sekolah dengan masyarakat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, laporan kepada orang tua. Yang kedua, majalah sekolah. Yang ketiga, surat kabar sekolah. Yang keempat, pameran sekolah. Yang kelima, open house. Yang keenam, kunjungan ke rumah murid. Yang ketujuh, melalui penjelasan yang diberikan oleh personal sekolah. Yang kedelapan, gambaran sekolah melalui murid-murid. Yang kesembilan, laporan tahunan. Yang kesepuluh, organisasi perkumpulan alumni sekolah. Yang kesebelas, melalui kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang terakhir, pendekatan secara akrab. Sekolah dengan berbagai cara yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Dengan berbagai teknik di atas diharapkan agar sekolah dapat berhubungan dengan masyarakat sehingga sekolah dapat melaksanakan proses pendidikan dengan baik.
Lalu yang selanjutnya, faktor pendukung hubungan sekolah dan masyarakat dalam pendidikan. Faktor yang mendukung terlaksananya hubungan sekolah dengan masyarakat yaitu terdapat program dan perencanaan yang sistematis, terdapat basis dokumentasi yang lengkap, tersedianya tenaga ahli terampil dan alat sarana serta dana yang memadai dan kondisi organisasi sekolah yang memungkinkan untuk meningkatkan kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat. Sehubungan dengan pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat, terdapat faktor yang mendukung terlaksananya proses hubungan, yaitu terdapat beberapa kegiatan yang diadakan secara periodik dan terencana, seperti diadakannya rapat dengan orang tua siswa per kelas. Kegiatan ini rutin dilakukan setiap akhir semester. Rapat dewan guru yang dihadiri oleh dewan komite, dan juga ada rapat wali murid yang dilakukan pada setiap akhir tahun. Faktor pendukungnya lagi yaitu struktur organisasi yang ada di sekolah sudah cukup baik dan masing-masing personel dari struktur tersebut berfungsi dengan baik, mulai dari staf guru, pengajar TU, waka kurikulum, waka kesiswaan, waka humas, BK, dan lain-lain, semuanya ikut andil dalam konteks hubungan sosial dengan masyarakat sekitar. Warga sekolah dan masyarakat luas. Adapun yang menjadi